Pada tanggal 31 Juli tahun 1914, Tsar Nicholas II memerintahkan mobilisasi penuh Angkatan Darat Rusia sebagai tanggapan atas persiapan Perang Jerman di Timur. Enver Pasha, Menteri Perang Ottoman, bereaksi dengan memerintahkan mobilisasi penuh tentara Ottoman. Pada tanggal 2 Agustus ia menandatangani perjanjian rahasia dengan Duta Besar Jerman. Meskipun aliansi ini pada dasarnya merupakan aliansi militer defensif, yang menyerukan masing-masing pihak untuk saling membantu melawan serangan Rusia, aliansi ini mengungkapkan pandangan Enver Pasha mengenai siapa sahabat paling penting Kesultanan Utsmaniyah, dan siapa musuh bebuyutannya. Meskipun Enver secara de facto adalah pemimpin faksi pro-perang dalam pemerintahan Turki Muda, ia ditentang oleh Perdana Menteri Said Halim, yang yakin bahwa pilihan terbaik kekaisaran adalah tetap netral. Dia marah karena Enver telah melampaui kewenangannya sebagai Menteri Perang dengan menandatangani perjanjian pertahanan rahasia dengan Jerman. Namun dalam pertarungan politik berikutnya, Said kalah manuver. Enver mendapat dukungan penting dari Kemal Pasha, Menteri Kelautan bertanggung jawab atas Angkatan Laut Ottoman, dan Talat Pasha, Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas para militer jandarma. Pasukan berkekuatan 40.000 orang yang meniru gendarmeri Prancis, yang juga mendukung Enver adalah sentimen pro-Jerman di Angkatan Darat Ottoman. Setidaknya di kalangan perwiranya, hal ini mencerminkan kontak profesional yang erat antara Korps Perwira Ottoman dan Jerman. Sejak misi militer Jerman pertama ke Angkatan Darat Utsmaniyah setelah Perang Rusia-Turki tahun 1877 sampai tahun 1888, perwira Jerman seringkali ditugaskan ke angkatan bersenjata dalam peran sebagai penasihat atau pelatihan, dan beberapa perwira Utsmaniyah terbaik pernah bersekolah di perguruan tinggi staf di Jerman. Perwira Ottoman mengagumi profesionalisme dan tradisi Angkatan Darat Jerman, dan, seperti banyak pengamat asing pada saat itu, yakin bahwa ini adalah yang terbaik di dunia. Dengan cara yang sama, Angkatan Laut Kerajaan jelas merupakan kekuatan angkatan laut yang unggul di dunia, dan misi militer Inggris membantu memodernisasi dan mengembangkan Angkatan Laut Ottoman. Sayangnya bagi Inggris, Angkatan Laut adalah Angkatan Laut junior dalam hierarki militer Ottoman. Lebih buruk lagi, pada tanggal 5 Agustus sehari setelah menyatakan perang terhadap Jerman, pemerintah Inggris memutuskan untuk meminta 2 kapal perang Ottoman yang hampir selesai dibangun di galangan kapal Inggris untuk layanan masa perang dengan Angkatan Laut Kerajaan. Keputusan tersebut menimbulkan kemarahan di seluruh Kekaisaran Ottoman, karena kapal-kapal tersebut telah dibayar dengan langganan publik. Beberapa hari kemudian kapal penjelajah tempur Jerman SMS Goeben dan kapal penjelajah ringan SMS Breslau muncul di Dardanella. Setelah menghindari armada Prancis dan Inggris dengan berani melintasi Mediterania, mereka meminta jalan melalui selat tersebut ke Konstantinopel. Setelah negosiasi yang rumit, dan atas keberatan Said, mereka diizinkan untuk melanjutkan. Seminggu kemudian kedua kapal perang tersebut, lengkap dengan awak Jermannya, resmi dipindahkan ke Angkatan Laut Ottoman dan berganti nama menjadi Yavuz Sultan Selim dan Midilli. Inggris menolak untuk mengakui pemindahan tersebut kecuali awak Jerman disingkirkan, dan Angkatan Laut Kerajaan memblokir pintu masuk Dardanella untuk menegakkan permintaan ini. Peningkatan ketegangan yang cepat ini, dengan cepat menyebabkan penarikan misi Inggris ke Angkatan Laut Ottoman. Pada akhir Agustus, Jenderal Liman von Sanders, kepala misi militer Jerman ke Kekaisaran Ottoman, diangkat menjadi Komandan Tentara Pertama Ottoman, yang kewenangannya mencakup semenanjung Gallipoli. Laksamana Muda Wilhelm Souchon, Komandan Angkatan Laut Jerman di Goeben dan Breslau, ditunjuk oleh Kemal Pasha untuk memimpin Angkatan Laut Ottoman. Meskipun Kekaisaran Ottoman masih bersikap netral pada saat itu, Kemal kemudian menunjuk Wakil Laksamana Jerman Guido von Usedom sebagai Inspektur Jenderal Pertahanan Pesisir dan Pertambangan. Tugas von Usedom adalah membantu tentara Ottoman memperkuat pertahanan pesisir di sepanjang Bosforus dan Dardanella. Ia tiba di Konstantinopel pada tanggal 19 Agustus dengan tim militer spesialis yang terdiri dari 500 perwira dan prajurit Jerman. Tindakan ini tidak luput dari perhatian di ibu kota sekutu. Faksi pro-perang di pemerintahan Ottoman tahu bahwa Jerman ingin membawa kekaisaran ke dalam perang secepat mungkin. Melalui manipulasi terang-terangan terhadap pengaturan misi militer yang menguntungkan Jerman, Enver, Kemal dan para pendukung mereka dengan jelas menunjukkan di mana letak simpati mereka. Dengan memprovokasi respons yang semakin agresif dari kekuatan sekutu, mereka mempersulit Said untuk mempertahankan netralitas. Namun seiring berjalannya waktu, Enver menjadi tidak sabar. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1914, tanpa berkonsultasi dengan rekan menterinya, ia memerintahkan Laksamana Souchon untuk membawa armada Ottoman, termasuk kapal-kapal awak Jerman, ke
ke Laut Hitam untuk menyerang Rusia. Armada tersebut melakukan serangan mendadak di Theodosia, Novorossiysk, Odessa dan Sevastopol, menenggelamkan sebuah kapal pengangkut ranjau Rusia, sebuah kapal perang, dan 14 kapal sipil. Pada tanggal 2 November Rusia menyatakan perang terhadap Kekaisaran Ottoman, Prancis dan Kerajaan Inggris, sekutu masa perang Rusia. Mengikuti jejaknya pada tanggal 5, Enver Pasha berhasil membawa Kesultanan Utsmaniyah terlibat dalam Perang Dunia Pertama di pihak blok sentral, Jerman dan Austria-Hongaria. Apakah ia akan berhasil mencapai tujuan utama perangnya? Ekspansi Pan Turki ke Asia Tengah dengan mengorbankan Rusia, adalah pertanyaan lain. Berbeda dengan negara-negara besar lainnya, Kesultanan Utsmaniyah memasuki Perang Dunia Pertama dengan kekuatan militer dan perekonomian yang sudah sangat tertekan akibat 3 perang dalam 3 tahun sebelumnya. Kekalahan dalam Perang Balkan Pertama sangat merugikan tentara Ottoman, yang menderita 250.000 korban jiwa dan kehilangan sejumlah besar senjata dan peralatan. Ketika tentara diperintahkan untuk melakukan mobilisasi pada tahun 1914, banyak tentara cadangan yang melapor ke depot unit mereka hanya untuk mengetahui bahwa seragam dan sepatu bot yang tersedia tidak cukup untuk dibawa berkeliling. Gangguan yang disebabkan oleh Perang Balkan dan jaringan kereta api primitif membuat Kesultanan Utsmaniyah menjadi negara yang paling lambat melakukan mobilisasi pada tahun 1914. Butuh waktu 3 bulan bagi tentara untuk menyelesaikan mobilisasi dan mengumpulkan sisa dari 1 juta pasukan cadangannya. Penundaan ini merupakan faktor penting dalam keputusan Turki untuk tidak segera berperang, karena tentaranya belum siap. Dan bahkan ketika mereka sudah mencapai kekuatan penuh dalam hal sumber daya manusia, mereka masih kekurangan senjata dan peralatan utama, terutama artileri modern. Awalnya upaya perang Ottoman terfokus pada memerangi Rusia di Kaukasus dan melindungi sisa wilayah Eropa dan pantai Anatolia Barat dari serangan sekutu. Sinai, Palestina dan Mesopotamia Irak dipandang sebagai prioritas rendah. Turki tidak mengira Inggris akan melancarkan serangan besar-besaran di kedua wilayah tersebut. Mereka salah dalam kedua hal tersebut. Dalam beberapa hari setelah deklarasi perang, pasukan Inggris telah mendarat di jalur air Shat al-Arab di ujung Teluk Persia. Mereka menghancurkan benteng pantai Turki yang menjaga daerah tersebut, membuka jalan menuju Basra. Keberhasilan ini dan keberhasilan awal lainnya mendorong Inggris untuk melakukan invasi besar-besaran ke Mesopotamia dengan kekuatan yang sebagian besar terdiri dari tentara India. Yang melawan mereka adalah tentara ke-6 Ottoman yang kekurangan kekuatan, yang akan menghabiskan 4 tahun berikutnya berjuang untuk mempertahankan wilayah tersebut. Di wilayah Sinai, Palestina, tentara ke-4 Ottoman yang sama-sama kekurangan kekuatan diberi izin untuk menyerang terusan Suez. Dikalahkan dalam upaya ini pada awal tahun 1915, mereka kemudian membatasi diri untuk mempertahankan semenanjung Sinai. Pada tahun 1916, Inggris melancarkan serangan, mengusir Turki dari Sinai pada akhir tahun. Ketika Palestina kini terancam, bala bantuan dikerahkan ke garis depan baru di sekitar Gaza dan 2 pasukan lapangan baru, pasukan ke-7 dan ke-8, kemudian dibentuk untuk mempertahankannya. Tentara ini berperang melawan Inggris untuk menguasai Palestina dan Transyordania hingga September tahun 1918, ketika keduanya dihancurkan dalam pertempuran Megiddo. Invasi sekutu ke semenanjung Gallipoli pada tahun 1915 menyebabkan tentara Ottoman mencapai titik puncaknya untuk menahan pasukan Inggris, Prancis, dan Anzak yang menyerang. Unit-unit terbaik Angkatan Darat Utsmaniyah yang tersisa, yang ditempatkan di belakang untuk berjaga-jaga terhadap ancaman apapun dari Balkan. Semuanya berkomitmen dalam pertempuran sengit yang terjadi di semenanjung dari bulan April hingga September. Ketika unit-unit ini habis, pasukan Utsmaniyah diambil dari medan perang lain, bahkan Kaukasus, tempat tentara ketiga Utsmaniyah terlibat dalam perjuangan besar-besaran melawan Rusia. Pertempuran di front Kaukasus merupakan cobaan yang berkepanjangan dan berdarah. Meskipun Turki menikmati beberapa kemenangan, serangan besar-besaran Rusia pada pertengahan tahun 1916 menyebabkan 100.000 korban jiwa di Turki dan mengusir mereka dari sebagian besar Anatolia Timur. Beruntung bagi Turki, pecahnya revolusi Rusia pada tahun berikutnya membuat musuh mereka mengabaikan kemajuan tersebut. Penarikan diri Rusia dari perang pada akhir tahun 1917 mendorong kepemimpinan Ottoman untuk menghidupkan kembali ambisi pan-Turki mereka, dan pada bulan Februari tahun 1918 sebagian besar sisa kekuatan tentara Ottoman terbuang sia-sia dalam invasi ke Kaukasus dan Persia Utara. Tujuan awalnya adalah untuk menghancurkan upaya Georgia, Armenia, dan Azerbaijan untuk mendirikan negara merdeka mereka sendiri dari sisa-sisa kekaisaran Rusia. Setelah berhasil mencapai tujuan ini, pasukan Ottoman diperintahkan oleh Enver Pasha pada bulan Juli untuk melanjutkan perjalanan ke Laut Kaspia dan sekitarnya. Namun menjelang berakhirnya tahun 1918, pasukan ekspedisi Inggris di Mesopotamia dan Palestina membuat terobosan yang menentukan, menghancurkan tentara Ottoman di kedua front. Inggris kini mengancam akan menyerang Anatolia bagian timur dan tengah dan pasukan Utsmaniyah di Kaukasus berada
berada terlalu jauh untuk menghentikan mereka. Kapitulasi Bulgaria pada akhir September juga berarti bahwa tentara sekutu di front Salonika siap untuk menguasai seluruh Turki Eropa dan merebut Konstantinopel. Menyadari situasi ini tidak ada harapan, kepemimpinan Ottoman menyetujui gencatan senjata dengan sekutu, yang mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober tahun 1918.